Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Araf dengan NIM C1C0231128. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang pengetahuan sumber hukum Islam pada mata kuliah akuntansi syariah. Baik, langsung saja untuk pembacaan materi yang pertama, yaitu mengenai sumber hukum Islam. Apa itu sumber hukum Islam? Sumber hukum Islam merupakan landasan utama dalam proses penetapan hukum syariat yang menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan. Para ulama jumhur sepakat bahwa sumber hukum Islam yang disepakati adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Namun, pandangan berbeda muncul dari kalangan Mu'tazilah yang menempatkan akal sebagai sumber hukum pertama sebelum Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Menurut mereka, akal adalah instrumen utama untuk mengetahui wahyu, membedakan antara baik dan buruk, serta memahami dalil syar'i. Selanjutnya yaitu jenis dan definisi sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam memiliki definisi dan jenis yang sangat jelas serta saling melengkapi. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran berfungsi sebagai sumber hukum utama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik akidah, akhlak, ibadah, maupun muamalah. Yang kedua yaitu sunnah atau hadis. Sunnah atau hadis ini adalah segala perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang berfungsi menjelaskan dan merinci ketentuan Al-Quran. Kemudian ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama mujtahid atas suatu hukum syara setelah wafatnya Rasulullah SAW. Ijma dilakukan ketika suatu masalah baru tidak ditemukan penjelasannya secara jelas dalam Al-Quran maupun Sunnah. Selanjutnya yaitu urutan pengambilan dalam hukum Islam. Urutan pengambilan hukum Islam menurut jumhur ulama adalah yang pertama yaitu Al-Quran, kemudian Sunnah, kemudian Ijma, lalu Qiyas. Urutan ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersumber dari wahyu Allah sebagai dasar utama. Kemudian dijelaskan oleh sunnah Nabi, diperkuat oleh kesepakatan ulama, dan disempurnakan dengan metode analogi. Namun, berbeda dengan jumhur, kalangan Mu'tazilah menempatkan akal sebagai sumber utama sebelum Al-Quran, Sunnah, dan Ijma, dengan alasan bahwa akal adalah instrumen utama untuk mengetahui wahyu dan membedakan antara yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Selanjutnya yaitu mukjizat dari Al-Quran. Mukjizat Al-Quran tidak hanya terletak pada kandungan makna objektif yang ada di dalamnya, tetapi juga pada susunan lafal dan redaksinya yang merupakan titipan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak mungkin ditemukan keganjilan atau kelemahan dalam gaya bahasanya. Kemujizatan Al-Quran juga tampak pada fungsinya sebagai petunjuk hidup bagi manusia. Ia memperkenalkan dirinya dengan idiom-idiom antropologis seperti Huda lil Alnas, yaitu petunjuk bagi seluruh manusia, Sifa 5 fi al-sudur, yaitu penyembuh bagi penyakit hati, dan Furqan, pembeda antara yang benar dan salah. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran bukan sekedar kitab hukum atau kitab ketuhanan, melainkan pedoman universal yang relevan sepanjang zaman. Fungsi dan peran dari Al-Quran. Ada 4. Yang pertama, Al-Quran berfungsi sebagai fondasi epistemologis ilmu pengetahuan. Wahyu Allah ini mendorong manusia untuk berpikir kritis, menalar dan menelaah fenomena alam serta realitas sosial. Yang kedua yaitu Al-Quran berperan dalam pembentukan nilai dan orientasi kebudayaan. Nilai-nilai Qurani seperti keadilan, kejujuran, keseimbangan, dan penghormatan terhadap martabat manusia menjadi dasar dalam membangun kebudayaan yang beretika dan beradab. Yang ketiga, Al-Quran memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan peradaban Islam. Sejarah mencatat bahwa kemajuan peradaban Islam terjadi ketika nilai-nilai Qurani diintegrasikan dalam kehidupan sosial, politik, dan intelektual. Yang terakhir, di era modern, Al-Quran berperan sebagai rujukan etis yang memberikan arah moral bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan material yang pesat seringkali menimbulkan krisis moral, kerusakan lingkungan, dan ketimpangan sosial. Selanjutnya, fungsi as-sunnah. Ada 3.
Sunnah berfungsi sebagai penguat atau takkid terhadap hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Sunnah menegaskan kedudukan hukum dengan istilah wajib, fardu, atau haram, serta memperingatkan sanksi bagi pelanggarnya. Fungsi yang kedua, sunnah berfungsi sebagai penjelas atau tabiin atas ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum atau global. Fungsi ini mencakup beberapa aspek, yaitu mengikat makna ayat yang masih lepas, mengkhususkan ketentuan yang bersifat umum, serta menjelaskan tata cara pelaksanaan ibadah seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Yang terakhir, sunnah berfungsi sebagai penetap hukum terhadap hal-hal yang tidak diatur dalam Al-Quran. Contohnya adalah larangan memakan binatang buas yang bertaring atau burung yang berkuku tajam, yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran. Selanjutnya yaitu fungsi ijma. Fungsi ijma adalah Fungsi utama ijma adalah menjaga konsistensi, otoritas, dan keseragaman hukum Islam, sehingga umat tidak terjebak dalam perbedaan pendapat yang berlebihan. Dengan adanya ijma, hukum Islam memperoleh legitimasi kolektif yang kuat karena hasil ijtihad tidak hanya bersifat individual, melainkan merupakan produk kesepakatan bersama. Yang kedua, ijma juga berfungsi sebagai pilar stabilitas hukum Islam, karena ia mampu mengikat seluruh umat dengan satu ketentuan hukum yang disepakati. Hal ini mencegah terjadinya kekacauan akibat perbedaan pandangan yang tidak terkendali. Fungsi yang terakhir yaitu, ijma berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap ijtihad individual. Ketika suatu masalah hukum tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran dan Sunnah, para mujtahid melakukan ijtihad. Jika hasil ijtihad mereka berbeda-beda, maka ijma berperan untuk menyatukan pendapat sehingga menghasilkan hukum yang lebih jelas. Selanjutnya yaitu fungsi kias. Kias dalam hukum Islam memiliki fungsi yang sangat penting sebagai metode analogi hukum ketika suatu permasalahan tidak ditemukan ketentuannya secara eksplisit dalam Al-Quran maupun Sunnah. Fungsi utama dari kias adalah menjadi jembatan metodologis antara teks wahyu dengan realitas sosial yang terus berkembang. Dengan kias, hukum Islam mampu memberikan jawaban atas persoalan-persoalan baru tanpa melepaskan diri dari prinsip-prinsip dasar syariat. Analisis dari perbedaan sumber hukum Islam. Analisis perbedaan hukum Islam menunjukkan adanya dua corak besar dalam memahami sumber hukum Islam, yaitu pandangan jumhur ulama dan pandangan Mu'tazilah. Menurut jumhur ulama menempatkan Al-Quran sebagai sumber hukum pertama dan utama, kemudian sunnah, ijma, dan qiyas. Bagi jumhur ulama, wahyu menjadi fondasi utama hukum Islam, sementara akal berfungsi sebagai alat bantu dalam memahami dan mengembangkan hukum melalui ijtihad. Kemudian, menurut kalangan Mu'tazilah menempatkan akal sebagai sumber hukum pertama sebelum Al-Quran, sunnah, dan ijma. Pandangan ini berakar pada teologi rasional mereka yang menekankan peran akal dalam membedakan baik dan buruk serta dalam memahami wahyu. Baik, dari presentasi tersebut saya dapat menarik kesimpulan hukum Islam bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui Al-Qur'an dan dijelaskan oleh sunnah Nabi Muhammad SAW. Al-Quran menjadi pedoman utama yang memuat prinsip-prinsip dasar syariat, baik dalam bidang akidah, ibadah, muamalah, maupun akhlak. Sunnah hadir sebagai penjelas dan pelengkap, memperinci ayat-ayat yang masih bersifat umum, serta menetapkan hukum baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran, ijma, atau kesepakatan para ulama mujtahid. Berfungsi menjaga konsistensi dan stabilitas hukum Islam. Dan kias berperan sebagai metode analogi yang memungkinkan hukum Islam menjawab persoalan kontemporer dengan tetap berakar pada prinsip-prinsip syariat. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata maupun sikap, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.